Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ayu Lestari, NPM 22010600022. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kalkulus. Nah, saya akan menjelaskan tentang teorema limit. Teorema limit kebanyakan membaca akan setuju bahwa pembuktian keberadaan limit dengan menggunakan definisi E sampai S dari subbab di depan selain memakan waktu juga sukar. Itulah sebabnya mengapa teorema-teorema dalam subbab ini disambut dengan baik. Teorema kita yang pertama sangat penting. Dengan teorema ini kita dapat menangani hampir semua masalah limit yang akan kita hadapi nanti. Nah, teorema A, teorema limit utama. Misalnya N bilangan bulat positif, K konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka yang pertama itu lim X mendekati C, K sama dengan K. Yang kedua, lim X mendekati C, X sama dengan C. Yang ketiga, lim X mendekati C, K, F, X sama dengan K, lim X mendekati C, F, X. Yang keempat, lim X mendekati C, Fx plus Gx sama dengan lim X mendekati C, Fx plus lim X mendekati C, Gx. Yang kelima, lim X mendekati C sama dengan Fx dikurang Gx, lim X mendekati C, Fx min lim X mendekati C, Gx. Yang keenam, lim X mendekati C, Fx kali Gx sama dengan lim X mendekati 1, Fx kali lim X mendekati C, Gx. Yang ketujuh, itu ada lim X mendekati C, Fx per Gx sama dengan lim X mendekati C, Fx per lim X mendekati C, Gx. Asalkan lim X mendekati C, Gx tidak sama dengan 0. 8. Lim X mendekati C, Fx pangkat N sama dengan lim X mendekati C, Fx pangkat N. 9. Lim X mendekati C, N akar Fx sama dengan N akar lim X mendekati C, Fx. Asalkan lim X mendekati C, Fx lebih dari 0 ketika N genap. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, contoh yang pertama, carilah lim X mendekati 3 untuk 2x pangkat 4. Nah, caranya yaitu lim X mendekati 3, 2x pangkat 4 sama dengan 2. Nah, 2 itu tetap 2. Lim X mendekati 3. Nah, 2-nya pindah ke depan. Kan tadi lim X mendekati 3, 2x pangkat 4. 2-nya pindah ke depan jadi 2 lim X mendekati 3 X pangkat 4 sama dengan 2-nya tetap lim X mendekati 3 X pangkat 4 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 162. Oke, kita masuk ke teorema B. Teorema substitusi. Jika F fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka lim X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Asalkan Fc terdefinisi. Dalam kasus fungsi rasional ini bermakna bahwa nilai penyebut pada C tidak 0. Bukti teorema B menyusul dari penerapan secara berulang-ulang teorema A. Perhatikan bahwa teorema B membolehkan kita untuk mencari limit-limit untuk fungsi-fungsi polinomial dan rasional cukup dengan hanya mensubstitusi C untuk X, asalkan penyebut dari fungsi rasional tidak 0 pada C. Nah, kita lihat contoh 5 nih. Contoh 5-nya itu cari lim X mendekati 2, 7x pangkat 5, min 10x pangkat 4, min 13x plus 6 per 3x kuadrat, min 6x min 8. Nah, penyelesaiannya, nah lim X mendekati 2, yaitu soalnya ditulis lagi, X-nya diganti dengan 2, semua X itu diganti dengan 2. Ya 7 dikali 2 pangkat 5, dikurang 10 kali 2 pangkat 4, dikurang 13 kali 2 plus 6, per 3 kali 2 pangkat 2 min 6 kali 2 min 8. Nah, untuk itu kita menemukan hasilnya yaitu min 11/2.
Teorema C, jika fx sama dengan gx untuk semua x di dalam suatu interval terbuka yang mengandung bilangan C terkecuali mungkin pada bilangan C sendiri, dan jika lim x mendekati C gx ada, maka lim x mendekati C fx ada, dan lim x mendekati C fx sama dengan lim x mendekati C gx. Oke, kita masuk ke contoh 7 ya. Itu cari lim x mendekati 1 x min 1 per akar x min 1. Penyelesaiannya, lim x mendekati 1 x min 1 per akar x min 1 sama dengan lim x mendekati 1. Nah, akar x min 1 kali akar x plus 1 per x min 1. Nah, itu buat ngilangin yang disubstitusiin. Nah, lim x mendekati 1 akar x plus 1 sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa? Karena akar 1 itu adalah 1. Oke, kita masuk ke teorema D, teorema Apit atau squeezy theorem. Misalkan f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk semua x dekat C terkecuali mungkin pada C jika lim x mendekati C fx sama dengan lim x mendekati C hx sama dengan L, maka lim x mendekati C gx sama dengan L. Contoh 9. Asumsikan, kita masuk ya ke contoh 9. Asumsikan bahwa kita telah membuktikan bahwa 1 dikurang x kuadrat per 6 kurang dari sin x per x kurang dari 1 untuk semua x yang dekat tetapi berlainan dengan 0. Apa yang kita simpulkan tentang lim x mendekati C sin x per C sama per x sama dengan 1? Penyelesaiannya nih, misalkan fx sama dengan 1 min x pangkat 2 per 6, gx sama dengan sin x per x, dan hx sama dengan 1, menyusul bahwa lim x mendekati 0 fx sama dengan 1 sama dengan lim x mendekati 0 hx, dan akibatnya menurut teorema C lim x mendekati 0 sin x per x sama dengan 1. Oke, kita masuk ke limit melibatkan fungsi trigonometri. Teorema B dari subbab sebelumnya mengatakan bahwa limit fungsi polinomial selalu dapat dicari dengan substitusi dan limit fungsi rasional dapat dicari dengan substitusi selama penyebut tidak nol di titik limit. Aturan substitusi ini berlaku juga pada fungsi trigonometri. Hasil ini akan dinyatakan berikutnya. Teorema A, limit fungsi trigonometri untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi. Nah, yang pertama itu teoremanya, yang lim T mendekati C sin T sama dengan sin C. Yang kedua, lim T mendekati C cos T sama dengan cos C. Nah, yang ketiga, lim T mendekati C tan T sama dengan tan C. Yang keempat, lim T mendekati C cot T sama dengan cot C. Yang kelima, lim T mendekati C sekan T sama dengan sekan C. 6. Lim T mendekati C kosekan T sama dengan kosekan C. Oke, lanjut ke contoh ya. Carilah limit T mendekati 0 T2 cos T per T plus 1. Penyelesaian, lim T mendekati 0 T kuadrat cos T per T plus 1 sama dengan lim T mendekati 0 T kuadrat T plus 1, lim T mendekati 0 cos T sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Dua limit penting yang tidak dapat dihitung dengan cara substitusi adalah lim T mendekati 0 sin T per T dan lim T mendekati 0 1 min cos T per T. Oke, lanjut ke teorema B, lim trigonometri khusus. Yang pertama, lim T mendekati 0 sin T per T sama dengan 1. Yang kedua, lim T mendekati 0 1 per cos T per T sama dengan 0. Ya, kita lihat contoh 2. Contoh 2, carilah masing-masing limit. Yang pertama A, limit x mendekati 0 sin 3x per x. Yang B, lim T mendekati 0 1 per cos T per sin T. C, lim x mendekati 0 sin 4x per tan x. Sin 4x per tan x.
Penyelesaian yang pertama ya, dari soal yang pertama yaitu lim X mendekati 0 sin 3X per X sama dengan lim X mendekati 0 3 sin 3X per 3X sama dengan 3 lim X mendekati 0 sin 3X per 3X. Di sini argumen terdapat fungsi sinus adalah 3X, bukan hanya X seperti yang disyaratkan oleh teorema B. Misalnya Y sama dengan 3X, maka Y mendekati 0 jika dan hanya jika X mendekati 0. Sehingga lim X mendekati 0 sin 3X per 3X sama dengan lim Y mendekati 0 sin Y per Y sama dengan 1. Lim X mendekati 0 sin 3X per X sama dengan lim X mendekati 0 sin 3X per 3X sama dengan 3. Nah, yang ketiga lim X mendekati 0, lim T mendekati 0, 1 min cos T per sin T sama dengan lim T mendekati 0, 1 per cos T per T per sin T per T sama dengan lim T mendekati 0, 1 per cos T per T per lim T mendekati 0 sin T per T sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Yang C, lim X mendekati 0 sin 4X per tan X sama dengan lim X mendekati 0 4 sin 4X per 4X per sin X per X cos X. Ya, itu 4 lim X mendekati 0 sin 4X per X per lim X mendekati 0 sin X per X lim X mendekati 0 1 per cos X sama dengan 4 per 1 kali 1 sama dengan 4. Nah, masuk ke limit di tak hingga dan tak berhingga. Nah, masalah terdalam dan yang paling paradoks dari matematika seringkali adalah keracuan dalam menggunakan dari konsep tak berhingga. Memang perkembangan matematika sebagai yang dapat diukur dalam bentuk pemahaman konsep tak berhingga, kita telah menggunakan lambang tak hingga dan min tak hingga dalam notasi kita untuk interval tertentu. Jika 3, tak hingga adalah cara kita untuk menyatakan semua bilangan real yang lebih besar daripada 3, perhatikan bahwa kita tidak pernah menyatakan tak hingga sebagai bilangan. Sebagai contoh, kita tidak pernah menambahkan atau membaginya dengan suatu bilangan. Kita akan menggunakan lambang tak hingga dan min tak hingga dengan cara baru dalam sebab ini, tetapi tetap saja tidak menyatakan bilangan. Definisi limit ketika X mendekati tak hingga. Misalkan F terdefinisi pada C, tak hingga. Untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa lim X mendekati tak hingga Fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing anggota lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X lebih dari M sampai Fx kurang L kurang dari anggota. Contoh 1, perhatikan bahwa jika K bilangan bulat positif, maka lim X mendekati tak hingga 1 per K pangkat K sama dengan 0, dan lim X mendekati min tak hingga 1 per X pangkat K sama dengan 0. Penyelesaian misalnya diberikan anggota lebih dari 0 setelah analisis pendahuluan seperti dalam subbab 1.2, kita pilih M sama dengan K akar 1 per anggota, maka X lebih dari M. Mengimplikasikan bahwa 1 per X pangkat K min 0 sama dengan 1 per X pangkat K kurang dari 1 per M pangkat K sama dengan anggota. Oke, masuk ke definisi limit barisan. Misalkan AN terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan satu bilangan C, kita katakan bahwa lim N mendekati tak hingga AN sama dengan L. Jika untuk masing-masing anggota lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga N lebih dari M, AN min L kurang dari anggota. Contoh 4, carilah lim N mendekati 0, mendekati tak hingga, akar N plus 1 per N plus 2. Penyelesaian gambar 5, perhatikan grafik AN sama dengan N plus 1 akar N plus 1 per N plus 2 dengan menerapkan teorema 1.3a.
Lim n mendekati tak hingga akar n plus 1 per n plus 2 sama dengan lim n mendekati tak hingga n plus 1 per n plus 2 pangkat setengah. Sama dengan lim n mendekati tak hingga 1 per 1 plus 1 per n per 1 plus 2 per n pangkat setengah. Sama dengan 1 plus 0 per 1 plus 0 pangkat setengah sama dengan 1. Beginilah definisi persisnya. Nah, definisi limit tak hingga, kita katakan bahwa lim x mendekati c positif fx sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif m berpadanan dengan s lebih dari 0 sedemikian rupa sehingga 0 kurang dari x kurang dari c kurang dari s sama dengan fx lebih dari m. Nah, carilah lim x mendekati 1 min 1 per x min 1 pangkat 2 dan lim x mendekati 1 plus 1 per x min 1 pangkat 2. Penyelesaiannya, grafik fx sama dengan 1 per x min 1 pangkat 2 diperlihatkan dalam gambar 7 ketika x mendekati 1 plus penyebut tetap positif tetapi menuju 0 sedangkan pembilang adalah 1 untuk x semua x. Jadi hasil bagi 1 per x min 1 pangkat 2 dapat dibuat sembarang besar dengan cara membatasi x berada dekat tetapi di kanan 1. Secara serupa ketika x mendekati 1 min penyebut positif dan dapat dibuat sembarang dekat ke 0. Jadi 1 per x min 1 pangkat 2 dapat dibuat sembarang besar dengan cara membatasi x berada dekat tetapi di kiri 1. Karenanya kita simpulkan bahwa lim x mendekati 1 min 1 per x min 1 pangkat 2 sama dengan tak hingga dan lim n mendekati 1 plus 1 per x min 1 tak hingga. Karena kedua limit adalah tak hingga, kita dapat juga menulis lim x mendekati 1 x min 1 pangkat 2 sama dengan tak hingga. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.